Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 69. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Faisal bodoh ketika Aditya mengucapkan kata-kata ini. Bayu tidak bisa menahan cibiran. Kuncinya adalah pakaian Aditya terlalu biasa dibandingkan dengan Bayu dan yang lainnya dari keluarga kaya. Itu seperti langit dan tanah. Lagi pula, masih mengendarai BYD. Apakah orang kaya akan mengendarai mobil semacam ini? Bukankah ini lelucon? Haha. Beberapa ratus ribu tidak banyak di mata tuan muda Bayu. Tetapi untuk orang miskin sepertimu, itu sudah menjadi angka astronomi, kan? Bayu memandang Aditya dengan linglung dan tertawa. Aditya mengabaikan orang ini. Apa yang dia katakan dan apa yang dia suka katakan. Dia hanya seperti seekor anjing. Kamu sendiri yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Aditya memandang Faisal yang ada di samping dan bertanya padanya. Faisal khawatir dia akan gantung diri. Bagaimana dia bisa mendapatkan ratusan juta kompensasi? Terakhir kali saya benar-benar kehabisan uang. Dan saya meminjam 10 juta dari pinjaman riba dari Paman Wawan saat itu. Dan saya hampir kehilangan nyawa. Tetapi melihat Aditya membuat Bayu menderita, tuan muda tertua, menjadi seperti ini, Faisal bahkan lebih takut. Menurutnya, bagaimana sampah seperti Aditya bisa bersaing dengan orang kaya dan muda seperti Bayu? Berani mencungkil mata Bayu. Sekarang belum berakhir. Memikirkan hal ini, Faisal sangat membenci Aditya. Dan anak ini berpikir bahwa Aditya telah menyakitinya. Kamu bisa diam. Ini bukan masalah besar. Lepaskan tuan muda Bayu. Faisal, seperti anjing gila kecil, datang dan menunjuk Aditya dan memarahinya. Itu membuat Aditya tertegun sejenak. Aku benar-benar tidak menyangka. Faisal terlalu tidak tahu apa-apa, kan? Niatnya benar-benar baik tetapi tidak bermanfaat. Untuk membantu anak ini. Anak ini sebenarnya memiliki sikap seperti itu. Faisal, apakah kamu gila? Kakak iparmu membantumu. Farah tidak tahan lagi. Dan berteriak kepada Faisal dengan marah. Faisal mengabaikan Farah. Dan pada saat ini, dia berlari mendatangi Bayu. Tuan Bayu, iparku bodoh. Dia menyinggungmu. Kamu bisa menyelesaikan masalah dengannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Faisal berkata kepada Bayu dengan senyum di wajahnya. Melihat adegan ini, baik Farah dan Anjani menyegarkan pandangan mereka. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Aditya dengan ramah datang untuk membantunya. Tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa Aditya yang bersalah di depan orang luar. Faisal, ada apa denganmu? Aku tidak menyangka kamu begitu murahan. Anjani sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia juga memandang rendah Aditya. Tetapi bagaimanapun juga, dia tahu malu seperti Faisal. Anjani, jangan bicara omong kosong. Tuan Bayu adalah generasi kedua yang kaya dari Jakarta. Apakah kamu benar-benar berharap Aditya menyelesaikan masalah ini? Faisal melihat Bayu, dan kemudian berkata kepada Anjani, Oke. Jika Aditya tidak bisa menyelesaikannya, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Anjani benar-benar kecewa dengan Faisal. Aditya memandang Faisal, dan dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Setelah melepaskan Faisal, Aditya berkata kepadanya, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Setelah Aditya selesai berbicara, dia berkata kepada Farah, ayo pergi. Aditya menarik Farah masuk ke mobil. Meskipun Farah juga sangat marah pada Faisal, tetapi saudara perempuannya masih di tempat kejadian. Dia masih sangat khawatir. Anjani, cepat masuk ke mobil. Farah menyapa Anjani. Anjani ragu-ragu, tetapi dia tetap masuk ke mobil. Anjani, jangan pergi. Gelombang, Faisal sedang terburu-buru saat melihat ini, dan bergegas memohon agar Anjani tidak pergi.
Dia tidak percaya bahwa Aditya dapat membantunya. Tetapi dia percaya bahwa Farah dapat membantunya. Jika Anjani pergi, Farah pasti tidak akan peduli. Anjani menjadi marah dan mengabaikan Faisal saat ini. Aditya tidak berbicara omong kosong kepada Faisal sama sekali. Dia menginjak pedal gas, membawa Farah dan Anjani, dan pergi dari tempat itu. Adapun Faisal itu, dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Jika dia membantunya lagi, apa dia bisa semurah itu? Melihat Aditya dan Anjani telah pergi, Faisal benar-benar panik. Melihat Bayu, Faisal gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Bayu suram. Wajahnya ditutupi dengan senyum dingin. Dan dia membawa kedua temannya ke Faisal. Haha, iparmu itu cukup arogan. Beraninya mencekik leherku dan mengucek mataku. Bayu mencibir dan bertanya pada Faisal. Pria gendut dan teman lainnya juga tidak terlihat baik. Dan mereka tampak seperti akan memberi pelajaran pada Faisal kapan saja. Engah, kaki Faisal melunak. Dan dia berlutut di depan Bayu dengan putus asa. Tuan Muda Bayu, tolong maafkan saya. Itu semua hal yang dilakukan Aditya. Saya tidak melakukan apa-apa. Faisal memandang Bayu dengan gugup dengan wajah pahit. Bayu memandang Faisal dan melihat bahwa anak ini sangat tidak menjanjikan. Bayu sudah memiliki ide buruk di dalam hatinya. Hehe, sial, kamu juga laki-laki. Bayu mengulurkan tangan dan menepuk wajah Faisal, dan tersenyum menghina. Faisal tidak menginginkan wajah sama sekali, karena takut Bayu dan yang lainnya akan memukulinya. Dia dengan cepat menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Tuan Muda Bayu benar. Saya bukan laki-laki. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu. Biaya perawatan untuk mobil saya setidaknya 300 juta. Bawalah. Apa yang paling ditakuti Faisal adalah 300 juta ini. Bagaimana dia bisa memilikinya? Tuan Muda Bayu, saya tidak punya uang. Tidak ada uang. Alis Bayu tiba-tiba berdiri, dan matanya berkilat tajam. Tuan Muda Bayu, jangan main-main dengan anak ini. Ambil kembali dan kebiri. Kawan Bayu menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak keras. Faisal sangat ketakutan sehingga dia buang air kecil di celananya. Dan dia berkeringat dingin. Tuan Muda Bayu, ada yang ingin saya katakan. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata kepada Faisal, jika kamu membantu saya dengan satu hal, saya tidak ingin 300 juta ini. Tuan Muda Bayu, katakan padaku, apa yang Anda ingin saya lakukan? Mata menyala, ketika Bayu mengatakan permintaannya. Faisal tercengang dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Mengapa? Apakah kamu tidak ingin melakukannya? Bayu menatap Faisal dengan sengit. Jika kamu tidak ingin melakukannya, segera bayar 300 juta. Jika tidak, aku akan mengebirimu. Faisal ketakutan karena tidak memiliki uang sama sekali. Dia berlutut di sana dan tidak mengatakan apa-apa. Bayu tersenyum lagi dan menepuk bahu Faisal. Jangan khawatir. Selama kamu menyelesaikan ini, aku tidak akan menyuruhmu untuk membayar biaya perbaikan. Tetapi aku akan memberimu 200 juta. Bagaimana dengan itu? Faisal mendengar ini, sedikit tergerak. Temen Bayu tersenyum jahat saat ini. Dan juga datang untuk membujuk. Wah, Tuan Bayu tidak bisa bermain dengannya. Dia milikmu setelah bermain dengannya. Jadilah pintar. Jangan membuat masalah dengan uang. Faisal mengangkat kepalanya. Dan akhirnya masih setuju. Hahaha, lumayan. Kamu cukup kenal. Bayu tertawa girang. Sangat bangga. Aditya mengantar Farah dan Anjani kembali. Dahlia sedang mondar-mandir di pintu rumah. Sudah sangat larut sehingga dia sendirian di rumah. Dia tidak terbiasa dengan itu. Melihat Aditya kembali, mata Dahlia menunjukkan ekspresi jijik. Bajingan ini memiliki wajah kembali. Dengan cepat berjalan ke depan mobil, Dahlia bahkan tidak memandang Aditya. Dan berkata, Farah, aku sangat mengkhawatirkanmu tinggal di rumah sama ibu. Farah segera mengerti. Dia tahu sikap ibunya jelas. Hanya biarkan dia masuk ke rumah. Sedangkan untuk Aditya, bahkan jangan berpikir untuk memasuki pintu. Melihat Aditya di sebelahnya, Farah melihat bahwa Aditya sangat tenang saat ini. Seolah-olah dia tidak menganggapnya serius sama sekali.
Dia benar-benar banyak berubah baru-baru ini. Farah diam-diam terkejut. Anjani, apakah kamu juga bodoh? Turun dari mobil cepat. Dahlia menjadi tidak sabar dan memanggil Anjani untuk turun. Anjani turun dari mobil. Tetapi Farah sangat kusut. Dia juga tidak ingin melawan keinginan ibunya. Tetapi dia benar-benar ingin mendamaikan konflik antara Aditya dan Dahlia. Aditya, keluar dari mobil. Farah mencubit Aditya dan memberi isyarat padanya untuk keluar dari mobil bersamanya. Aditya tidak ingin kembali ke rumah ini sama sekali. Dia diusir oleh mertuanya. Dan dia kembali sendiri. Tanpa menunggu Aditya mengatakan apa-apa, Dahlia meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata dengan marah, "Farah, keluar saja dari mobil. Bukankah dia sudah melawanku? Jika kamu pergi, jangan kembali lagi." Bu. Jika Aditya tidak diizinkan kembali, maka aku juga tidak akan kembali, bisik Farah. Apa? Dahlia sangat marah ketika dia mendengarnya. Farah, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Sama seperti dia, apakah kamu akan tidur dengannya di jalan? Pada saat ini, Farah hanya merasa bahwa kata-kata ibunya benar itu konyol. Jika ibunya tahu bahwa Aditya memiliki villa mewah setingkat istana dengan harga setinggi langit, bagaimana perasaannya? Bu, Aditya tidak akan membiarkan saya tidur di jalan. Dia memiliki rumah, dan sudah cukup. Saya pikir kamu telah terinfeksi oleh sampah ini. Itu omong kosong. Dia punya rumah. Saya pikir dia punya 2 toilet. Dahlia meraung marah sebelum Farah bisa menyelesaikan kata-katanya. Bersambung.